Bismillah. Ini menurut Pak Haris nih, kapan MDM Batur itu didirikan? Ya, saya kan sudah generasi kelahiran tahun 70-an ya, 74 ya, saya kelahiran tahun itu. Jadi Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur menurut dokumen yang pernah saya baca itu didirikan tahun 26 setelah berdirinya 1 tahun Muhammadiyah Batur didirikan. Itu berdirinya MDM, langsung mendirikan Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur sebagai sarana dakwah pendidikan untuk mendidik kader generasi muda, generasi anak-anak gitu, untuk ngaji istilahnya itu. Ya saya kira itu. Latar belakang didirikannya MDM. Ya, saya tidak tahu persis. Saya tidak tahu persis karena kan saya generasi yang baru. Saya generasi baru lahir tahun 70-an. Generasi apa itu? Generasi X. Generasi X apa? Iya, generasi X ya. Itu saya tidak tahu latar belakangnya, cuman kemungkinan karena waktu itu kan belum ada pendidikan agama di Batur ya. Kemungkinan secara umum ya untuk mendidik mendidik anak-anak generasi muda, generasi calon penerus itu agar mengenal Islam melalui Madrasah Diniyah Islam, bisa baca Al-Quran, tahu syariat Islam, tahu bagaimana ibadah itu melalui Madrasah Diniyah itu. Kemudian kedudukan madrasah Diniyah dalam pergerakan Muhammadiyah. Secara struktural itu Madrasah Diniyah itu kalau dahulu sebelum muktamar yang terakhir ini, Madrasah Diniyah di dalam struktur Muhammadiyah itu di bawah pimpinan persyarikatan langsung. Kalau yang di cabang itu di bawah PCM langsung. Kalau yang di daerah di bawah daerah langsung. Kalau yang pusat di bawah PP. Kalau misalnya mu'alimin itu kan tidak di bawah majelis Dikdasmen, tapi langsung di bawah PP. Terus Madrasah Diniyah, kemudian pesantren-pesantren itu di bawah pimpinan persyarikatan. Namun setelah muktamar yang terakhir ini, Madrasah Diniyah itu masuk pendidikan non formal, PNF, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan pendidikan non formal. Nah, ini masuk di bawah satu naungan. Kalau dahulu langsung pimpinan persyarikatan. Karena seperti Madrasah Diniyah dan pondok pesantren itu dianggap sangat penting. Jadi di bawah pengelolaan pimpinan persyarikatan langsung. Gitu. Sejak awal pendiriannya nih Pak Haris, visi atau tujuan awal didirikannya itu besar. Ya, visi awal itu ya kami kurang mengetahui karena sudah saya generasi penerus ya, generasi keberapa mungkin. Kalau mungkin diurut-urut ya mungkin sudah dari pendiri ya sudah tingkat cucu ya mungkin ya. Nah, jadi visi misinya ya itu tadi untuk menyelenggarakan pendidikan agama, mewujudkan pendidikan agama Islam, Al-Quran ya. Al-Quran ya, termasuk agama Islam itu termasuk di dalamnya Al-Quran, ibadah-ibadah, akhlak, tauhid dan lain sebagainya melalui Madrasah Diniyah gitu. Ya. Yeah. Kemudian seberapa penting keberadaan MDM di tengah masyarakat?
Ya sangat penting, madrasah diniyah di tengah masyarakat itu sangat penting. Apalagi sekarang, coba bayangkan kalau nggak ada madrasah diniyah. Ya. Nah sekarang ustadz sekarang generasi muda yang sekarang jadi ustadz seperti Anda semua kan, wah, jadi ustadz sekarang. Dulu murid-murid saya di madrasah diniyah itu sebagai bentuk kaderisasi, meneruskan amal usaha Muhammadiyah secara organisasi. Kalau bagi agama ya meneruskan perjuangan Islam. Wah, perannya itu sangat penting. Terus untuk kehidupan keberagamaan secara pribadi, membentuk masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya, itu pendidikan agama Islam itu sangat penting. Jadi melalui madrasah diniyah itu kita bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian ini menurut Pak Haris ini, apakah kemudian setelah banyaknya lembaga pendidikan di Badar, tapi apakah MDM masih perlu atau dibutuhkan? Oh sangat, menurut saya itu sangat dibutuhkan sampai besok. Cuman karena banyaknya tantangan madrasah diniyah itu kan, kita harus bisa menyesuaikan. Misalnya kalau masih seperti dulu belajarnya cuman mengandalkan papan tulis, tidak ada buku-buku yang inovatif, mencari sistem. Nah, sekarang kan ada Qiraati itu, misalnya ada turjuman. Wah, itu menerjemahkan Al-Quran per kata dengan metode yang sangat menarik. Terus ada lagi belajar tajwid itu yang metodenya itu yang sangat menarik, yang cepat. Itu kan sudah banyak sekarang. Kalau kita hanya konservatif, memelihara, menguri-uri, ya. Menguri-uri penting, nguri-uri fungsinya. Tapi caranya, metodenya itu perlu inovasi, mengikuti zamannya. Isinya juga mengikuti zamannya, tapi tujuannya dan fungsinya itu tetap kita pelihara. Jangan sampai misalnya MDM bubar, itu ya jangan sampai. Ya, harus kita inovasinya apa, yang sekarang sedang berkembang itu apa. Jadi sehingga bisa berfastabiqul khairat dengan lembaga-lembaga yang muncul. Kalau kita bertahan hanya nguri-uri tok tanpa inovasi di dalamnya, kita bisa tereliminasi gitu. Mungkin karena MDM usianya sudah 100 tahun ya. 100 tahun mungkin yang diketahui Pak Haris untuk tempat belajar dulu ini seperti apa? Ya, kalau dulu gedung pertama itu kan di utara ya, yang sekarang dipakai MDM. Dulu gedungnya bangunannya kuno. Nah, tapi kalau waktu saya sekolah saya belum sempat menempati di situ karena dulu di sana dipakai MI. Gedung utara dipakai MI. Terus nunut di SD sore sampai kelas 3. Nah, sampai kelas 3 saya baru pindah ke gedung barat itu yang sekarang dipakai SD Muhammadiyah. Itu nanti kelas 4 itu saya. Sebelum ada gedung, apakah Pak Haris tahu tempat-tempat belajar? Oh, saya kurang tahu informasinya. Konon menurut informasi itu ya, itu pernah menempati langgar yang namanya, tapi saya itu kesohihannya perlu di cross check lagi. Pernah menempati langgar itu Raudhatul Abidin yang sebelah barat, yang dulu
yang bukan yang sekarang itu katanya karena gurunya itu kan Mbah Huri, rumahnya di situ katanya. Nah itu informasi yang saya dengar itu. Tapi itu kila wakola, sanatnya belum pernah saya menelusuri. Termasuk di rumah-rumah nih pernah. Ya saya belum pernah dengar, kemungkinan. Ya, pengetahuan Pak Haris terkait madrasah Sanawiyah. Oh ini sebelum masuk sanawiyah dulu, ini diniyah. Kalau materi belajarnya, ya. Materi belajarnya ketika saya belajar di diniyah itu kan ada mutolaah, terus hijaiyah itu di kelas 1 ya, hijaiyah, kemudian ada khot, imla, dan lain sebagainya itu kelas. Kalau agak-agak kelas 4, 5, 6 itu kan ada mutolaah, ada mutolaahnya itu kan pakai qiraatul rasidah itu ya, qiraatul rasidah. Kalau yang belajar di pondok yang berbasis kuliatul mu'alimin itu pasti tahu di sana diajarkan qiraatul rasidah. Kemudian ada apa ya? Khulasoh Nurul Yakin. Nah, Khulasoh Nurul Yakin itu tentang tarikh ya. Waktu saya belajar dulu ada pelajaran Khulasoh Nurul Yakin, itu pelajaran tarikh tapi diambil buku kitabnya pakai Khulasoh Nurul Yakin. Nah, kemudian ada Lughatul Arabiyah, itu gambar sing ada petruknya itu ya. Kemudian ada Muhawaroh itu ya muhadasah itu ya, ada muhawaroh itu bahasa Arabnya. Nah itu kalau kita lihat buku-bukunya seperti itu ya mirip-mirip madrasah diniyah Tawalib Sumatera Barat itu yang digagas oleh Profesor Mahmud Yunus. Kok bisa seperti itu? Nah, saya kurang tahu persis siapa yang membawa pelajaran-pelajaran seperti Madin Sumatera Barat ke Batur itu saya kurang tahu. Apakah sejak awal berdirinya atau siapa? Atau mungkin barangkali Pak Afwan ya, Pak D saya barangkali, wong dia itu kan pernah mengajar di Mu'alimin di Sumatera Barat. Jadi perguruan Tawalib Sumatera Barat itu kan identiknya kalau pondok pesantren yang berbasis mu'alimin itu kan awalnya normal school yang digagas oleh Profesor Mahmud Yunus, seorang tokoh pendidikan itu yang mengarang kamus Mahmud Yunus ya itu yang menyebarluaskan ke Nusantara. Yang beliau alumni Mesir ya. Itu kalau dari sisi muatan isi madrasah diniyah itu, madrasah diniyah Batur, saya tidak tahu persis apakah itu sejak awal atau dari generasi tahun 60-an sampai 70-an yang membawa ke sini. Kalau sekarang nggak tahu itu masih dilanjutkan atau tidak, tetapi ketika saya sekolah itu masih ada pelajaran itu. Kemudian ketika saya mengajar ya masih ada sedikit, masih pakai itu qiraatul rasidah. Kemudian ada juga kalau nahwul wadhih. Nah itu yang kemudian setelah itu kan ada terusannya madrasah sanawiyah. Tapi sanawiyahnya itu bukan yang umum seperti sekarang. Sanawiyahnya ya diniyah. Kalau sekarang ya madrasah diniyah wusta. Madrasah diniyah wusta itu lanjutannya dari MDM. Itu yang akhirnya sanawiyah ada nahwunya kan nahwul wadhih, shorof dan lain sebagainya. Kemudian ada tambahan. Kalau zaman dulu madrasah sanawiyahnya itu ada guru-guru SMP, SMAP itu banyak yang diperbantukan ngajar seperti almarhum Bapak Harsoyo, Bapak
Susanto Menggolo, Mbah Zubaidi itu ada pelajarannya bahasa Inggris, ada pelajarannya arti Jabar, ya, itu di Madrasah Sanawiyah. Sekolahnya di Masjid Taqwa yang sebelah selatan itu, Serambi sebelah selatan bagian atas dan bawah. Tapi saya belum sempat ikut sekolah Sanawiyah itu. Saya tahu kakak saya sekolah di Sanawiyah itu, saya masih menyaksikan itu, tapi ketika saya selesai diniyah ya sudah nggak ada itu Sanawiyahnya. Itu berdiri tahun ya kurang lebih eksis berdirinya saya kurang tahu persis, itu bisa ditanyakan kepada narasumber yang kesepuhan. Saya belum pernah membaca dokumen itu. Yang jelas ya bapak saya itu pernah ngajar di Sanawiyah itu. Bapak saya ngajar bahasa Inggris di Sanawiyah itu, yang sebenarnya kalau sekarang itu ya Diniyah Wusta. Terus ada pelajaran nahwul wadih. Terus pakai hadisnya Bulughul Maram. Wah, udah pakai Bulughul Maram. Hadisnya kalau di MDM yang Madrasah Diniyah yang bawahnya itu hadisnya pakai, kalau saya dulu Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in itu suruh ngapalin. Terus kalau sudah Sanawiyah itu pakai Bulughul Maram. Bulughul Maram fi Adilatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu yang sangat populer itu guru-gurunya. Kemudian dari Sanawiyah itu kan melahirkan guru-guru agama. Akhirnya saya tahun berapa tidak tahu persis, tapi pernah diceritai dan melihat fotonya itu bahwa setelah lulus Sanawiyah itu, yang Sanawiyah masjid, yang Sanawiyah sekarang kalau alias Madrasah Diniyah Wusta itu diadakan kursus PGA Kilat yang akhirnya itu melahirkan para guru-guru agama di Batur seperti seangkatannya siapa ya, almarhumah Mbah Rohim, almarhumah siapa, banyak lagi. Terus yang masih hidup Bu Musaroh nggih, Bu Ziah, seangkatan itu ya, Bu Maryam, ya, itu sekolah madrasah kursus PGA Kilat. Dan akhirnya karena rezeki dari Allah mereka jadi guru agama, bisa diangkat jadi PNS. Itu sekolahnya di konon katanya PGA Kilat itu. Ada yang PGA di luar kota, ada angkatan, tapi siapa saja nggak tahu itu ya. Kira-kira seperti itu untuk Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur. Itu informasi yang saya dengar dan dokumen yang saya baca itu. Terus kembali ke Madrasah Diniyah. Itu Madrasah Diniyah era zaman dahulu itu luar biasa. Saya membaca dokumennya itu, mbah-mbah kita itu sudah lulusannya nggak asal, ya nggak asal. Ada yang Al-Irsyad Cilacap, wah, ada Al-Irsyad Cilacap, ada seperti Mbah Huri ya, Mbah Huri itu Al-Irsyad Cilacap. Kalau kakek saya Mbah Munawar itu lulusannya Darul Ma'arif Banjarnegara dan AIS Banjarnegara, Arabic school itu bahasa Belanda itu, AIS, pokoknya sekolah Arab. Kalau yang setingkat SMA SMP SMA lah gitu. Terus ada lagi Al-Irsyad Cilacap, kemudian Al-Irsyad Pekalongan, ada itu yang saya baca di dokumennya itu.
AIS Banjarnegara, banyak sekali itu kalau guru-gurunya madrasah diniyah itu. Ya mungkin ini, terus apalagi mungkin. Saya mau jangan kebal, saya jalan. Terus terkait materi lubang sing kadang sangat ada mutolaah, bisa muhawarah sebagainya. Itu guru-gurunya belajarnya dari mana, Mas? Kalau guru-guru saya ya alumni itu ya. Ada Pak Yahya, itu kan alumni Sanawiyah itu ya mungkin ya. Sanawiyah yang Diniyah Wusta itu ya. Ada Pak Marsudi, kalau Pak Marsudi aslinya Purworejo, dia PGA gitu. Terus ada siapa yang banyak sekali, ada Bu Musaroh itu ya mungkin Sanawiyah itu, Sanawiyah Diniyah Wusta itu. Berarti kan ini guru-guru bahasa Arab yang ada di MDM dasarnya karena belajar di madrasah Sanawiyah. Iya, yaitu yang guru-guru yang belajarnya lokal itu. Tapi guru-guru Sanawiyah itu saya lihat itu memang nahwu sorofnya mbah-mbah kita itu bagus-bagus, bahasa Arabnya bagus-bagus, udah pinter baca kitab ya, baca kitab. Itu seperti Mbah Syahid, Mbah Ahmad Zainuddin dari Sumber itu guru-guru Sanawiyah itu. Setahu saya beliau itu memang ulama lah, bukan hanya modal berani, itu memang ada bekal, sudah banyak kiai lah, layak disebut kiai, bisa baca kitab. Mungkin bisa diceritakan Pak Aris karena termasuk alumni ya, alumni madrasah diniyah sebagai salah satu guru juga, mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Oh iya, terima kasih. Saya itu belajar di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur itu sekitar mulai tahun 81-an ya itu. Mulai 81-an sampai 86 itu kurang lebihnya itu. Dahulu ya kesannya bahasa belajar nulis saja itu dulu lama, nggak kayak sekarang adanya Iqra. Adanya Iqra lama, kelas 1 baru bisa gandeng, sampai kelas 3 baru bisa baca Quran, mungkinnya buka kelas 1 Al-Qur'annya pakai juz amma yang tipis, jadi ya cenderung nggak baca, cenderung hafalannya, bacanya a i u, terus apa kalimat pendek dalam bahasa Arab itu kan. Kelas 1 itu mungkin bisa baca Al-Qur'annya sing temenan ya mungkin ya kelas 5, nggak seperti anak sekarang TK udah bisa. Dulu kita kagum bisa melihat anak TK ketika baru ada Iqra itu kagum melihat. Di diniyah zaman saya itu ya belum bisa, betul masuk diniyah masih 0, belum bisa baca Al-Qur'an. Nah, kemudian saya tahun sekitar 2007 Pak ya itu guru-guru sepuh banyak yang minta istirahat karena sudah usia pensiun, sudah sepuh, kesehatannya sudah banyak itu masal, itu kebetulan masal. Ada beberapa orang itu yang ingin istirahat dari mengajar karena sudah sepuh gitu. Diniyah kekurangan guru, termasuk kepala madrasahnya juga ingin. Nah, saya ditimbali, saya
ya oleh PCM Pak Faizin waktu itu saya sampai tangwatokna saya mengajar. Ya sebelumnya saya di sini nggak ada gambaran mau mengajar. Akhirnya saya mengajar di Diniyah sampai 10 tahun. Karena saya berhenti karena ada kesibukan di MTS, sering rapat sampai sore, ada undangan rapat di Banjarnegara sore hari sehingga saya ya terpaksa mengundurkan diri daripada meninggalkan mengajar. Karena ada tugas kewajiban akhirnya saya mengundurkan diri. Nah itu saya sangat berkesan sekali ya belajar di MDM Batur. Dulu kalau orang belajar di MDM Batur keluar, wah sudah kaget orang luar, wah sudah bisa baca Al-Quran, baca tulis Arab itu. Di luar kota jarang, karena madrasah diniyah itu kan tidak di sembarang tempat ada, hanya ada di tempat-tempat daerah yang Islamnya itu sangat kuat atau daerah yang religi itu hanya ada. Jadi ya dulu ya memang peran madrasah diniyah, anak keluar belajar diniyah, agamane pinter. Keluar Batur kemana ke pondok, agamane dianggap pinter. Ya saya kira mungkin itu. Selama belajar itu Pak, selain kegiatan belajar mengajar yang di kelas, mungkin ada kegiatan yang lain yang mungkin yang menarik kesan gitu. Ya kalau sejak saya kecil itu ya sekolah di MDM itu, sejak saya sekolah di MDM itu kalau datang hari Minggu Pahing itu hari yang ditunggu-tunggu, riyadhah. Wah, riyadhah kan outdoor ya, outing kelas ya, belajar. Biasanya main kalau dulu favoritnya Meranakan. Zaman saya kecil itu masih Gunung Petarangan itu kan ada Meranakan itu, riyadhahnya di sana. Kalau enggak Sekaran Buddha. Kalau tempat lain Ngebong. Ngebong Cina itu dulu waktu saya kecil, sana banyak bunga-bunganya itu. Bunga-bunga mawar banyak sekali. Ya, itu seneng lari-lari di sana, riyadhah, refreshingnya itu. Ya itu. Ini pas sebenarnya kira-kira ini tujuannya riyadhah ini pun apa? Ya menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kejenuhan. Kan di tempat lain anak sekolah cuman pagi, ya. Sekolah cuman pagi sampai jam 12. Kita sore sampai jam 4, jam 2 sampai jam 4. Ya anak kecil seperti itu masanya bermain, nggak ada main ya jenuh. Biar nggak jenuh itu kan dari pagi sampai sore lihatnya bangku sama papan tulis kan tentu saja bosen. Saya saja bosen, orang tua saja bosen, anak-anak besar aja kalau dari pagi sampai sore duduk di bangku lihat papan tulis ya bosen. Tujuannya untuk menghilangkan kejenuhan. Cukup. Ya kemudian mungkin terakhir harapan ya, pesan untuk madrasah selanjutnya. Pesan saya pada madrasah diniyah dan yang berjuang itu tetap istiqomah di jalan Allah ya, mengharap ridho Allah, karena berkhidmah di madrasah diniyah itu nggak ada harapan karir itu ya, kita harus cari maisha pendukung itu ya. Jadi terus secara kelembagaan itu ya mudah-mudahan madrasah diniyah itu bisa langgeng abadi dan semakin bermanfaat kepada umat dan
perlu inovasi, ya, inovasi belajar menyesuaikan perkembangan metode-metode torikoh yang baru itu kan perlu ya jangan bertahan pada metode yang lama atau standar isi yang lama itu pertahanan nulis di papan tulis pakai Arab bahasa Indonesia yang diarabkan. Nah itu sekarang relevansinya perlu dilihat, Nah mungkin perlu dilihat kembali kitab-kitab bahasa Jawa yang tulisan Arab sekarang kan enggak. Arab ya Arab gitu. Sekarang gitu. Kemampuan sekarang yang dibutuhkan ya untuk mengkaji memahami Al-Qur'an ya dengan bahasa aslinya Arab. Nah, mudah-mudahan para alumni sekarang sudah banyak yang jadi ustadz. Nah, sudah pintar baca kitab, sudah pintar bahasa Arab, sudah bisa menerjemahkan Al-Qur'an, hadis. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya pembelajarannya diproyeksikan ke situ, saya kira. Terima kasih. Jadi cukup dulu Pak Haris. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini kita dokumentasikan bisa jadi catatan sejarah bagaimana generasi ke depan yang akan melanjutkan. Terima kasih. Nah urutan kepala dari awal sampai apa? Saya tidak hafal. Zamannya Pak Haris ini. Pak Burhan, kemudian Pak Pur, saya 2 menangi. Atas Pak Haris sekolah. Pak Afwan, Bapak Afwan Munawar. Pak Afwan pas ini. Iya. Jadi kalau dari itu Mbak Ahmad Sobari. Terus Pak Marsudi. Iya. Berarti urutannya itu. Yang nginggile malah pun buat itu. Nginggile Mbah Pak Afwan, mbah saya kayaknya. Mbah saya transmigrasi. Terus ganti Pak Afwan, Pak D saya itu. Jadi ini rantai kemungkinan angkatan pertama yang langsung nggak atau sebelumnya sih? Ada kemungkinan yang lebih senior kan ada Mbah Huri dan lain sebagainya kan saya kurang begitu paham. Tapi saya baca di dokumen itu waktu Mbah Munawar itu jadi kepala, Mbah Huri itu guru. Jadi ini Arab background saat ini pun buat itu Pak. Dapat Pak Haris. Apa? Arab background pun buatan relevan. Ya, iki gen setting ora. Buatan. Perlu kan zaman dulu kan Arab Melayu. Ya, orang-orang nggak bisa Latin itu tapi bisa Arab surat menyurat banyune nyurat iki kan nganggone Arab terus bahasa Indonesia. Tapi ya kalau sekarang mungkin untuk ya mungkin sih itu hanya tapi ada yang lebih penting kalau menurut saya. Ada yang lebih penting soalnya imla kaitannya ke imla nanti. Kalau Arab Pegon itu kan berbeda dengan kaidah bahasa Arab. Jadi kadang-kadang Indonesia guru saja menulis nama siswanya saja itu sering keliru. Padahal itu nama Arab. Itu nama Arab. Misalnya Abdul Haris ada ditulis Abdul Haris.
ada lagi. Nggih, itu kan karena terpengaruh itulah menurut saya. Itu nah tapi itu bagusnya untuk latihan menulis. Tapi kalau bisa latihan menulis itu diformulakan kepada formula lain. Jadi penting pada masanya. Nah,